Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Lulu Indah Mufidah, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 2 Tayu, Kabupaten Pati. Semua pengetahuan terhubung ke semua pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Video kali ini adalah mengenai koneksi antar materi modul 2.1, memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah proses yang komprehensif dan fleksibel yang mencakup perencanaan, persiapan, dan penyampaian pengajaran untuk mengakomodasi keragaman kebutuhan belajar murid di dalam kelas. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, guru mempertimbangkan siapa yang mereka ajar, apa yang mereka ajarkan, di mana mereka mengajar, dan bagaimana mereka mengajar. Mengapa kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Keputusan-keputusan yang dibuat tersebut adalah yang terkait dengan yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Guru harus paham capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran agar dapat menentukan bagaimana ia dapat membantu murid-murid untuk mencapainya. Yang kedua yaitu mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, yang terdiri dari kesiapan belajar murid, minat murid, serta profil belajar murid. Yang ketiga, lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Bagaimana guru menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. Kemudian juga memastikan setiap murid di kelasnya tahu bahwa akan selalu ada dukungan untuk mereka di sepanjang proses belajar mereka. Keempat, manajemen kelas yang efektif. Bagaimana guru menciptakan prosedur, rutinitas, metode yang memungkinkan adanya fleksibilitas, namun juga struktur yang jelas, sehingga walaupun mungkin melakukan kegiatan yang berbeda, kelas tetap dapat berjalan secara efektif. Common sense yang kelima yaitu penilaian atau asesmen berkelanjutan. Bagaimana guru menggunakan informasi yang didapatkan dari proses penilaian formatif yang telah dilakukan untuk dapat menentukan murid mana yang masih ketinggalan atau sebaliknya, murid mana yang sudah lebih dulu mencapai tujuan belajar yang ditetapkan. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan? Terdapat 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi yang dapat dilakukan. Guru dapat melakukan salah satu atau kombinasi di antara ketiganya. Yang pasti, pertimbangan utamanya haruslah tentang sejauh mana diferensiasi yang kita pilih tersebut dapat memenuhi kebutuhan murid dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi tersebut adalah diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Contoh-contoh pembelajaran berdiferensiasi konten yang berbasis kesiapan belajar murid diantaranya adalah materi dengan tingkat keterbacaan yang bervariasi, teks yang direkam, video, gambar dan grafik, keterampilan mengeja dan keterampilan lain yang ditentukan berdasarkan kemahiran siswa saat ini, metode presentasi alternatif, pengajaran yang ditargetkan pada kelompok kecil, kosakata yang dimuat di depan, serta
Pembelajaran berdiferensiasi konten berbasis minat, di antaranya adalah berbagai bahan bacaan, video, wawancara, dan lain-lain yang menerapkan ide-ide kunci dan keterampilan untuk berbagai situasi dunia nyata. Presentasi guru dirancang untuk menghubungkan konten penting ke minat siswa. Adapun pembelajaran berdiferensiasi konten berbasis preferensi belajar murid, contohnya adalah mode pengajaran yang bervariasi, misalnya verbal, visual, berirama, demonstrasi praktek, serta permainan peran. Versi video atau audio dari arahan dan atau presentasi untuk murid yang belajar lebih baik dengan mendengarkan atau menonton berulang kali. Pembelajaran berdiferensiasi proses berbasis kesiapan belajar murid, contohnya yaitu kegiatan berjenjang, mini workshop, penggunaan waktu yang fleksibel, kontrak pembelajaran, pekerjaan rumah yang bervariasi, pengelompokan yang fleksibel, pengajaran dalam kelompok kecil, penggunaan sumber daya tertulis, menggunakan bahasa ibu siswa dan atau draft pekerjaan yang ditulis dalam bahasa ibu. Pembelajaran berdiferensiasi proses berbasis minat, yaitu dengan membuat kelompok ahli, pusat minat, sorotan pada individu-individu dari berbagai budaya yang membuat atau memiliki kontribusi yang signifikan terhadap sebuah disiplin. Bahan atau materi pelengkap berdasarkan minat siswa, jigsaw, penyelidikan independen serta opsi aplikasi berbasis minat. Contoh pembelajaran berdiferensiasi proses berbasis preferensi belajar, di antaranya yaitu pilihan kondisi kerja, misalnya sendirian atau bersama pasangan, duduk atau berdiri, dengan tenang atau dengan percakapan. Tugas dirancang berdasarkan aplikasi dunia nyata, blog, vlog, animasi, podcast, dan lain-lain untuk mengeksplorasi suatu topik, serta aplikasi suara ke teks untuk menulis. Sedangkan contoh pembelajaran berdiferensiasi produk berbasis kesiapan belajar murid yaitu dengan penugasan produk berjenjang, penetapan tujuan pribadi, pilihan sumber daya yang bervariasi, persyaratan check-in berdasarkan tingkat kemandirian murid, memberikan contoh yang berkualitas pekerjaan siswa pada berbagai tingkat kompleksitas. Contoh pembelajaran berdiferensiasi produk berbasis minat, di antaranya guru memanfaatkan minat murid dalam merancang produk dan penilaian kinerja. Opsi bagi siswa mengusulkan produk alternatif, pertanyaan yang dipersonalisasi, serta penggunaan berbagai teknologi untuk eksplorasi dan ekspresi. Berikutnya, contoh pembelajaran berdiferensiasi produk berdasarkan profil atau preferensi belajar murid, di antaranya instruksi yang kompleks, beragam format untuk mengekspresikan konten utama, pengaturan kerja yang bervariasi, serta beragam cara mendemonstrasikan pembelajaran, misalnya video, audio, novel grafis, penjelasan grafis konten dalam berbagai disiplin ilmu, wawancara, dan esai foto. Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul lainnya? Untuk dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus berupaya
memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.